Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan sapaan Gembala GKI. Saya, Pendeta Boas Pepalem Tarigan, Pendeta GKI Palsi Gunung Depok, senang dapat menjumpai saudara dan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami datang dan kepada Tuhan kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu yang besar kepada kami. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, agar firman Tuhan yang kami dengar, yang kami mengerti, yang kami imani dan yang kami amini, dapat kami lakukan dalam hidup sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan firman dan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, bacaan firman Tuhan hari ini kita dengar dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Demikian Injil Yesus Kristus. Dalam sebuah peristiwa, Yesus berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah perintah baru saling mengasihi. Ketika Anda membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama, apakah Anda menemukan ada ajakan untuk mengasihi? Atau ketika Anda mendengar khotbah atau renungan yang bacaan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Anda mendengar ajakan untuk mengasihi? Mungkin Anda akan menjawab, ada, bahkan sangat banyak. Sebab memang ada banyak ajakan kepada kita yang mendengar firman Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Baik mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, dan mengasihi ciptaan Tuhan lainnya. Jika di dalam Perjanjian Lama kita menemukan ada banyak ajakan atau perintah untuk mengasihi, lantas mengapa Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu"? Apanya yang baru? Jika kita menemukan di dalam Perjanjian Lama atau bacaan firman Tuhan lainnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perintah baru dalam bacaan kita adalah terjemahan dari Emtolen Kainen. Kata Emtolen Kainen dapat juga diterjemahkan menjadi perintah yang dibarui. Perintah baru dengan perintah yang dibarui itu adalah dua hal yang berbeda. Jika perintah baru, itu berarti sebelumnya tidak ada, sekarang menjadi ada.
Namun perintah yang dibarui itu berarti yang dulu sudah ada, namun sekarang diperbaiki. Ibarat buku, ia adalah edisi revisi. Jika kita memaknai kata entolen kainen adalah perintah yang dibarui, maka pertanyaannya adalah, seperti apa perintah sebelum? Perintah yang lama. Perintah sebelumnya itu adalah kita mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Saudara-saudaraku, pasti setiap orang memiliki kasih. Siapapun orangnya, pasti memiliki kasih. Termasuk pembunuh berdarah dingin sekalipun. Namun sekalipun kita memiliki kasih, tetapi kasih kita terbatas dalam dua hal. Yang pertama, terbatas dalam lingkup. Misalnya, kasih kita hanya kepada orang-orang tertentu saja, yakni mereka yang mengasihi kita, yang berjasa dalam hidup kita, yang telah banyak menolong kita dan berbuat baik kepada kita. Mereka misalnya orang tua kita, saudara, sahabat, dan yang lainnya. Sedangkan orang lain yang tidak kita kenal, apalagi yang suka reseh kepada kita, biarlah dia binasa. Kita tidak usah pedulikan mereka. Abaikan saja. Itulah keterbatasan kasih yang pertama dalam hal lingkup. Keterbatasan kasih yang kedua adalah dalam hal kesempatan atau waktu. Kalau kita dikecewakan sekali, bisa dimengerti. Kalau kita 2 kali disakiti, masih bisa dimaafkan. Kalau 3 kali melakukan kesalahan, sebentar dulu. Tidak ada maaf bagi. Seperti kata sebuah lagu. Itulah kasih manusia. Kasih yang lama, yang terbatas. Kini yang lama itu harus dibarui. Bila kasih yang lama itu mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri, maka kasih yang baru itu adalah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa kasih Kristus itu? Seperti apa Kristus mengasihi? Saudara-saudaraku, kasih Kristus yang kita terima adalah kasih yang tanpa batas dan sekat-sekat apapun. Kasih Kristus bagi dan untuk semua tanpa membedakan apakah ia orang Israel atau bangsa-bangsa lain. Anak-anak sampai orang dewasa. Perempuan dan laki-laki. Orang berdosa dan yang menganggap dirinya bersih dan suci. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus mengampuni orang yang menganiaya. Seperti kata-kata yang ia ucapkan saat di kayu salib. Katanya, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku, kasih Tuhan itu adalah kasih yang memberi, bahkan mengorbankan diri.
untuk kebaikan, bahkan untuk kebaikan orang lain. Bukan mengorbankan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, dengan demikian, perintah baru yang Yesus katakan kepada para murid dan kepada kita saat ini adalah agar kita mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Begitulah kita mengasihi orang lain. Yesuslah tolak ukur, barometer dari setiap kasih kita kepada yang lain. Kasih yang membawa damai sejahtera bagi setiap orang. Pasca mengkisahkan betapa kita dikasihi Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar. Tuhan memberkati dan terus memberkati kita. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan bangga beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang amat mengasihi kami. Kiranya cinta kasih menjadi cara hidup kami sehari-hari. Sebab itulah tanda bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Sebab mencintai adalah tanda bahwa kami adalah anak-anak. Kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Tanpa batas, tanpa sekat. Sebab batas-batas acap kali memisahkan kami dengan yang lain. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati kami dan memberkati banyak orang. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kita semua dan Tuhan memberkati saudara.